Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati berbagai macam bencana yang terjadi di sekitar kita saat ini, terjadi kebakaran yang hebat, terjadi longsor, banjir, kita semakin mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang ada di sekitar kita, fana dan terbatas. Hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa. Hanya Tuhanlah yang tidak mengecewakan. Hanya Tuhanlah harapan kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami semakin berani untuk hanya berharap kepada Tuhan, agar kami tidak kecewa dan senantiasa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Yesaya pasal 62 ayat 4. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat berbagai macam bencana yang terjadi di sekitar kita, di Los Angeles terjadi kebakaran yang luar biasa, yang menghanguskan, yang menghancurkan, yang membuat banyak orang kehilangan harta milik. Di kota Pekalongan terjadi bencana longsor yang luar biasa. Seorang pendeta ketika dia sekeluarga melayani persekutuan doa di gereja, tidak diduga rumahnya rata dengan tanah karena longsor. Pendeta ini kehilangan harta benda yang dimiliki. Dan kalau kita melihat berbagai macam bencana banjir di berbagai tempat, kita semakin mengakui dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini bersifat fana, sementara, tidak kekal, terbatas, dan seringkali tidak bisa kita andalkan, tidak bisa kita harapkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Dalam kehidupan mereka, tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Tidak ada satupun yang bisa diharapkan. Kekuatan prajurit, mereka nggak punya prajurit. Kekuatan fisik, mereka sangat lemah karena berhadapan dengan bangsa Babel yang sangat kuat. Mereka merasakan ditinggalkan Tuhan, sehingga mereka merasa bahwa Tuhan saja tidak bisa mereka harapkan, tidak bisa mereka andalkan dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan bangsa Israel terpuruk itu, Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa Tuhan itu mengasihi dan terus-menerus mengasihi umatnya bagaikan seorang suami kepada istrinya. Saudaraku, sebagai seorang suami tentu akan mengasihi istri. Ketika istri mengalami penderitaan, ketika istri mengalami sakit penyakit, seorang suami akan gercep, saudaraku, untuk menolong, untuk menguatkan, untuk membawa istri yang sakit ke dokter agar sehat dan bersama-sama menjalani suka duka kehidupan dengan baik. Seorang suami juga tentu akan berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anak, bekerja keras
melakukan terbaik demi anak-anak, demi istri. Demikian juga yang ditekankan Tuhan kepada bangsa Israel oleh Nabi Yesaya. Tuhan itu selalu mengasihi bangsa Israel, selalu ingin memastikan bahwa keadaan bangsa Israel itu baik-baik saja. Bagikan seorang suami yang senantiasa berusaha untuk istrinya bahagia, istrinya sehat, istrinya baik-baik saja. Demikian juga dilakukan Tuhan untuk kebaikan bangsa Israel. Sehingga saudaraku, di tengah-tengah keterpurukan bangsa Israel, di tengah-tengah kelemahan keadaan mereka, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka menghadapi bangsa Babel, maka hanya Tuhanlah yang merupakan sumber pengharapan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa diandalkan. Hanya Tuhanlah yang mampu membuat bangsa Israel lepas dari Babel. Hanya Tuhanlah yang tidak pernah mengecewakan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, mulai mengutamakan, mulai percaya, mulai mengandalkan Tuhan, mulai hanya menyembah Tuhan, mulai mentaati Tuhan, maka Tuhan pun dengan mudah berkarya untuk melepaskan, untuk membebaskan bangsa Israel dari belenggu atau penjajahan bangsa Babel. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, di awal saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu terbatas, fana, dan sewaktu-waktu bisa lepas dari tangan kita. Hanya Tuhan saja yang tidak pernah lepas dari tangan kita. Hanya Tuhan saja yang selalu bisa kita andalkan. Hanya Tuhan saja yang selalu bisa kita harapkan untuk menolong kita, untuk membuat kita mampu menjalani kehidupan kita dengan baik. Sehingga saudaraku, mari kita bersama-sama harap akan Tuhan. Maka yang terbaik, kuat, bahagia, rukun, tercukupi akan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau semakin menyadarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki terbatas. Dan saat ini kami sungguh hanya berharap dan mengandalkan Tuhan, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau melindungi, melingkupi, mencukupi orang-orang yang saat ini terkena bencana, agar mereka mampu melanjutkan kehidupan dengan baik. Berkati yang sakit agar sembuh. Berkati kami sekeluarga agar rukun, bahagia, dan berkecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam kita menjalani hidup, janganlah pernah ragu-ragu untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang sanggup kita andalkan. Sehingga kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.